Pada kesempatan kali ini saya mau coba sharing soal proteksi yang ada di chip PWM ya. Ini adalah dua buah chip PWM, ini sekilas sama ya. Sekilas sama, pakai double MOSFET. Dua chip ini sekilas kalau dilihat sama, tetapi mempunyai proteksi yang berbeda. Banyak yang menyebut istilahnya apa? Proteksi baterai, proteksi auto fairing, PVET, dan lain sebagainya ya, bahasa umumnya seperti itu. Nah, untuk bagi teman-teman yang pemula mungkin yang belum paham, supaya untuk bisa menambah ilmu pengetahuan ya soal proteksi apa aja yang ada di chip PWM. Yang pertama, untuk chip yang ini ya, untuk chip ini mempunyai proteksi dengan memakai PVET ya. Ini PVET, ini kecil ini. Fungsinya untuk memproteksi atau melindungi chip ini. Jika baterai terbalik, chipnya ini akan tetap aman dan bisa digunakan kembali. Nah, yang kedua ini sekilas sama tapi beda, saya bilang tadi. Selain mempunyai proteksi PVET di boardnya ini juga mempunyai proteksi auto fairing ya. Jadi ini double MOSFET, tapi satu MOSFET yang bawah untuk fairing, yang atasnya untuk proteksi auto fairing. Jadi ketika baterai kebalik, dia tidak auto fairing. Kalau ini ketika baterai terbalik, dia akan auto fairing, tetap auto fairing, cuma chipnya ini nggak akan rusak. Ketika baterai sudah diposisikan dengan benar, chip ini masih bisa digunakan kembali. Kalau ini nggak auto fairing, sama-sama double MOSFET, cuma yang atas untuk proteksi. Kalau ini double MOSFET digunakan untuk fairing semua. Ini kan saya paralel yang ini. Kalau yang ini kan enggak, ini terputuskan jalurnya di sini. Jadi MOSFET atas untuk digunakan untuk proteksi dari auto fairing. Mungkin yang perlu dibedakan bahasanya kan mungkin hanya baterai protect, proteksi baterai atau apalah itu. Nah, itu misalkan teman-teman mau beli chip, itu harus diperjelas lagi yang dimaksud baterai protect, proteksi baterai itu yang mana. Apakah hanya di chipnya ini aja dengan PVET, atau biasa juga yang umum itu pakai dioda ya. Di sini pakai dioda. Ini saya menggunakan PVET karena drop voltage-nya itu lebih rendah daripada dioda. Atau proteksi yang menggunakan MOSFET. MOSFET bisa pakai N channel atau P channel ya. Jadi kalau ini proteksinya ada dua sebenarnya, MOSFET ini sama PVET ini. Kalau ini cuma satu saja. Nah, oke, mari kita tes sama-sama ya gimana cara kerjanya proteksi ini. Ini ini tombol ya. Kita tes dulu yang untuk chip yang akan auto fairing ketika baterai terbalik ya. Oke, negatif, kita sambung dulu ya. Jalur positif, jalur tombol ini ya.
tensio, ini tombol ini ya, jalur positif. Ini pemasangan rangkaiannya. Oke, ini baterai kita posisikan dengan benar dulu ya, sesuai tandanya. Ini negatif ya, negatif positif. Oke, langsung kita tes ya. Nah, ini dia akan nyalain ya. Ini kalau benar seperti ini. Ini proteksinya hanya ada di PVET kecilnya aja. Nah, ketika baterai dibalik bagaimana? Kita lihat. Terbalik kalau sama-sama posisi, misal paralel gini kan jadi paralel ini. Ini negatif, ini nggak masalah. Masalah. Kalau dia nggak akan auto fairing. Dikatakan terbalik jika itu terbalik secara seri ya. Terbalik secara seri. Ini negatif, kita pasang positif. Ini positif, kita pasang negatif ya. Ini diperhatikan di sini, nanti dia akan auto fairing. Auto fairing ya. Solusinya harus segera dilepas ini ya. Kelemahan chip yang proteksinya hanya di board, dia akan auto fairing. Dan juga kalau misalkan dibiarin terlalu lama akhirnya dicabut, ini koilnya akan putus ya. Koil di sini akan putus. Nah, itu kelemahannya seperti itu. Tapi secara power dia lebih powerful ya daripada yang ada proteksinya ini. Maaf videonya terputus ya tadi. Ini yang terbalik tadi. Setelah itu coba kita posisikan dengan baterai yang benar ya. Apakah chipnya rusak atau bisa digunakan kembali. Negatif, taruh negatif, positif ya. Nah, ketika dia nggak auto fairing berarti kan nggak ada permasalahan di pemasangan baterai. Ini kita coba. Nah, ini chip ini masih nyala ya, bisa digunakan kembali. Nah, ini yang dinamakan proteksi chip ya. Kalau saya menyebutnya sih proteksi chip dari baterai terbalik ya, bukan proteksi auto fairing. Nah, sekarang kita coba rangkaian yang memakai proteksi yang tidak auto fairing ya. Ini kita ganti chipnya. Kita ganti yang ini ya. Kita ganti yang ini, yang jalur sini terpisah ya. Untuk chip PWM HX55 di sini kan banyak pot ya, banyak lubang koneksi yang bawah sini ya. Nah, ini memang saya sediakan khusus jika dirangkai menggunakan proteksi auto fairing. Ini bisa digunakan. Jika tidak, hanya 3 kabel ini sama satu ini saja untuk jalur plusnya. Ini untuk rangkaiannya agak berbeda, yang tombolnya ikut sini ya, bukan langsung di power plus. Nah, ini ada satu kabel lagi, ini saya sediakan untuk power ya. Oke.
Ini jalur power ya. Langsung aja ya kita tes. Ini posisi baterai masih benar ini ya. Ini kan firing normal ya, firing normal. Ketika baterai kita balik, positif, ini ya negatif. Ini kan mati kan, nggak ada auto firing karena sudah diproteksi di sini. Harusnya nggak bisa masuk ke sini karena diproteksi MOSFET ini. Ini pun chip nggak akan nyala ya. Nah ini lebih aman konfigurasi pakai proteksi yang non auto firing. Kelebihannya ya ini coilnya nggak rusak nanti. Kemungkinan kalau auto firing tuh pasti rusak coilnya. Ini kita posisikan kembali dengan benar. Oke, bisa digunakan kembali ya. Bisa digunakan kembali. Oke. Nah itu tadi perbedaannya ya, masalah proteksi di chip BWM. Sekali lagi ada dua ya, proteksi di chip BWM itu proteksi di boardnya saja dan proteksi menggunakan MOSFET untuk proteksi auto firing. Sebenarnya chip BWM yang ada di pasaran itu semua sudah pakai proteksi ya, proteksi dioda, biasanya di sini pakai dioda, rata-rata sudah pakai semua. Nah yang proteksi auto firing itu bisa opsional, biasanya tambah MOSFET sendiri di luar boardnya ini. Nah kalau chip ini bisa langsung saya konfigurasikan jadi satu seperti ini ya, untuk menghemat tempat aja sih ini, seperti itu. Nah mudah-mudahan informasi ini dapat berguna ya bagi kita semua, khususnya yang awam-awam yang masih mau belajar chip BWM biar nggak salah arah ya masalah proteksi ini. Video next selanjutnya saya akan coba bahas tentang masalah yang sering sekali ditanyakan kepada saya ya, masalah silent, BWM silent. Apa itu BWM silent dan seperti apa, nanti dalam video kesempatan selanjutnya saya akan coba ulas tentang masalah BWM silent. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.